Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel dan Mas Sutar. Kita lagi nongkrong-nongkrong di tempat biasa nongkrong. Kita di Imperial. Ya, kalau sini begini kurang rame. Karena nongkrong-nongkrong juga jarang kalau di sini ya, nggak dilarang gitu. Dan kali ini kita akan bahas yang lagi viral mengenai banyaknya jemaah haji yang ditangkap karena unprosedural, tidak prosedural. Banyak hal-hal yang dilanggar, terutama berkaitan dengan visa. Konon katanya mereka yang ditangkap adalah jemaah yang memakai visa ziarah. Sebentar, gimana tanggapannya nih? Kan katanya banyak berita jemaah haji ya, bukan dari Indonesia aja ya, yang bermasalah karena memakai visa ziarah. Gimana tanggapannya? Ya, Sebetulnya bagus nggak sih? kalau Sebetulnya tentang visa itu ya, tentang ibadah haji yang memang tidak prosedural lah intinya. ya intinya ya itu ya semua resiko lah. Resiko lah. Resiko. Jadi harusnya kita bisa memilih dan memilah. Ya, Soalnya ibadah yang sangat sakral ya betul. dan juga harus bisa Harus sesuai prosedur lah ya. prosedur. Karena ibadah haji ini kan dikerjakan dalam kurun waktu yang sama, beda dengan umrah ya. Ya benar. Dari semua negara yang muslim terutama gitu. Ya memang kalau visa-visa gitu gampang, cuman resikonya ya gitu. Yang dari Indonesia terutama beritanya menggunakan visa ziarah. Ziarah. Bisa dijelasin nggak? Nih jangan barangkali soalnya mungkin kalau di Indonesia itu punya anggapan ziarah itu kan ke tempat-tempat gimana gitu ya. Kayak makam Kanjeng Nabi, terus sahabat-sahabat gitu. Tapi ya sebenarnya kalau makna ziarah yang kalau untuk orang sini sendiri itu kunjungan. Jadi bisa. Cuman ya visa kunjungan. Jadi biasa ziarah itu bisa kunjungan ya. Visa kunjungan, bukan visa untuk kita itu beribadah ke mana itu ya. Cuman ya intinya kalau kita menamu gitu. Ya, bertamu. Bertamu gitu. Jadi begini teman-teman, ziarah kalau bahasa Arab lah ya dibilangnya itu berkunjung. Jadi bukan kita masuk ke tempat-tempat keramat gitu ya, tempat-tempat yang diagungkan, yang punya karomah, bukan. Jadi ini edukasi buat teman-teman, kalau diiming-imingi pakai visa ziarah pun bisa gitu kan, itu salah. Karena ziarah dalam arti yang sebenarnya bahasa Saudi, bahasa Arab lah, itu berkunjung. Jadi sama dengan visa wisata kalau di kita ya. Jadi orang mau berwisata ke sini atau mengunjungi sanak saudara yang bekerja di sini. Ya, bukan seperti yang kita tahu selama ini di Indonesia. Beda ya intinya secara ininya ya, karena memang ada bahasa-bahasa yang sebetulnya ditransformasi ke bahasa Indonesia dengan makna yang berkembang lah. Jadi tidak seperti bahasa asalnya gitu kan. Contohnya gaib di sini ya. Kalau di Indonesia ngomongin gaib, itu pasti yang nalar kita itu yang wah bisa menghilang apa segala macam gitu kan ya. Nggak kelihatan. Kalau di sini tuh gaib itu nggak kelihatan. Contohnya kalau saya nanyain anaknya sekolah enggak, itu ibunya atau bapaknya bilangnya gaib katanya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang harus dipahami ya teman-teman. Jadi gaib itu di sini juga bukan hal-hal yang wah luar biasa, nggak, bukan gitu ya. Jadi Udah biasa deh. udah biasa. Kalau ada kan ada maujud gitu kan, kalau tidak ada ya gaib gitu. Jadi bukan gaib itu bukan yang wah ini serem gitu, enggak ya. Nah itu sama halnya dengan tadi visa ziarah itu bisa, sekali lagi itu adalah visa wisata, visa kunjungan ya. Jadi tidak bisa untuk
melaksanakan ibadah haji, ya. Dan itu memang harus ditertibkan karena tadi balik lagi karena tempat yang terbatas, tapi ibadah haji ini kan serempak ya, serempak seluruh dunia dari mana-mana. Jadi kalau tidak dibatasi bisa dibayangkan ya. Dulu pernah ada tragedi Mina karena overload jemaah haji ya, zaman saya masih kecil mungkin. Itu karena tidak dibatasi. Kemudian juga mungkin kalau jauh sejarahnya, kalau tidak ketat, dulu juga pernah ada pembajakan pada saat ada musim haji tahun berapa ya, 70 sekian lah. Yang si A itu. Nah yang si A itu kan, jadi memang harus tertib. Ya jadi intinya kita beribadah itu kan harus tertib, harus khusyuk ya. Agar itu bisa dicapai ya kita harus sesuai dengan prosedur yang ada ya. Itu bukan, pihak Saudi ini bukan memperketat dalam arti yang tidak bermanfaat ya, justru untuk kenyamanan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan prosedur yang benar dan keselamatan. Ada lagi komentar miring nih, katanya demi cuan. Jadi pemerintah Saudi itu kalau ibadah umroh, ibadah haji itu sebetulnya tidak membebankan dengan berat, dengan biaya maksudnya ya. Ini contoh, di sini kita umroh itu hanya 150 sampai 250 rial. Itu setara dengan berapa ya? 600.000 atau katakanlah 1 juta. Itu sudah dengan termasuk hotel dan transportasi pulang pergi dari sini, dari Riyadh ya. Jadi ini gambarannya, kalau kita berangkat tidak dalam rangka ibadah umroh ke Mekah itu dari sini, dari Riyadh, ongkosnya 230 atau katakanlah murahnya 200. Kalau kita PP naik bis itu sudah 400 rial. Tapi kalau kita umroh 250 itu sudah transportasi bolak-balik plus juga dapat penginapan hotel. Satu, yang kedua, kalau ibadah haji pun resmi di sini bayarnya cuma 4.000 rial, itu berarti sekitar 16 juta ya. Yang berapa? Ibadah 4.000 itu sekitar 16 juta ya. Jadi nggak banyak tuh teman-teman kalau misalkan hitungan begitu ya. Jadi kalau dibilang cuannya dari sini, dari apa? Dari ibadah haji dan umroh itu justru pemerintah Saudi selalu memberikan diskon lah ibaratnya ya. subsidi. Jadi jauh dari kata cuan menurut saya gitu ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Balik lagi, mohon dipahami untuk semuanya, prosedur pemberangkatan haji itu sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak yang memberangkatkan, dalam hal ini mungkin pemerintah Indonesia, kemudian juga dari pihak Saudi. Yaitu semua demi kenyamanan dan kelancaran orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji ya. Oke, cukup singkat vlog hari ini, tapi mudah-mudahan membawa manfaat, membawa berkah, dan juga menambah wawasan buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, baru ketemu channel saya, boleh di subscribe, like, dan komen biar saya juga lebih bersemangat lagi untuk membuat atau membuat konten-konten yang baru untuk teman-teman ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.